Jambi, kenal Mbak Ide. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Bro. Ide dalam keadaan sehat. Cukup lama saya tidak berkunjung ke sini, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini dapat berkunjung ke rumah beliau. Ya, mungkin dulur-dulur di cabang Bungo khususnya banyak yang belum tahu tentang biografinya beliau atau sejarah perjalanan hidupnya beliau. Pertama kali di sini, lalu mengenal PSHT, lalu berumah tangga di sini sampai sekarang beliau itu di posisi anggota Dewan Pertimbangan Cabang, ya Mas ya. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Bungo 067. Mungkin Mas, ini ada satu pertanyaan, kita ngobrol santai aja. Pertanyaannya, sebetulnya sampean itu asli dari mana Mas? Mungkin langsung ya. Iya, langsung aja. Kalau asli sebenarnya asli dari Ngawi. Oh, Ngawi. Kecamatan Paron, Desa Gedung Putri. Ngawi itu Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, Ngawi satu daerah dengan Mas Tarsik dan Mas Wardi. Sama-sama Ngawi, lain. Kalau Mas Wardi kan satu kampung. Okay. Kalau Mas Tarsik kan lain kecamatan. Mas saya potong dulu. Mungkin dulur-dulur bingung nih, di luar, yang khususnya di luar dari cabang Bungo, siapa sih Mas Sutarsi yang disebut sama beliau dan Mas Wardi. Jadi Mas Sutarsi itu termasuk sesepuh yang ada di Provinsi Jambi, ya, serempak dengan Mas Imam Soli, yang mengembangkan PSHT di Provinsi Jambi. Jadi untuk cikal bakal dari PSHT yang ada di Jambi ini, untuk cabang Bungo ini adalah cabang pertama yang ada di Provinsi Jambi, yang kita kenal, sering kita sebut cabang 067. Dan pertama itu Mas Imam Soli ya, untuk ketua cabangnya, Mas Imam Soli, dan itu berjuang bersama dengan Mas Sutarsi. Dan untuk yang ada yang lainnya saya juga kurang paham. Nah, berarti Lur, Mas Sutarsi itu adalah salah satu pendiri cikal bakal di cabang 067 ya Mas ya. Sama Mas Imam Soli. Bersama Mas Imam Soli. Dan mungkin yang saya pernah baca bahwa cabang Bungo ini termasuk cabang tertua ya di Provinsi Jambi. Dan untuk Sumatera juga saya pernah membaca mungkin masuk ke 5 besar tertua, karena dilihat dari nicknya 067 Mas ya. Jadi nick itu 067 itu dilihat dari kapan dia mendaftarkan, kapan dia mendaftarkan cabang Bungo di pusat ya, di pusat. Ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Pertama kali sampean itu mengenal Eshatrate itu kapan Mas? Sebenarnya kalau untuk Eshatrate ini tidak asing bagi kami, karena di Jawa waktu SD dulu juga udah kenal dengan Eshatrate, tapi karena pola pendidikannya sangat keras saat itu, mau ikut tidak boleh karena masih terlalu kecil, masih SD dulu. Dan kebetulan pas diikut SD di Jawa, pas saat SMP saya dijemput orang tua, balik ke Jambi dan sekolah SMP di Jambi. Saat keinginan mau ikut itu sebenarnya sudah ada, karena keluarga kami juga kan banyak kan orang setia karate, bahkan di Jawa sana termasuk masih saudara dekat juga, termasuk sesepuh di sana juga, sekarang di Jakarta. Jadi sekitar tahun 92 mau 93
Enggak 93 karena saat itu kan mungkin pertama privat di sini. Jadi kami ngikut karena yang remaja itu udah ada. Ya ada tapi udah latihan duluan saat itu. Tapi karena usia juga saat itu kebetulan bisa untuk diikutkan di privat. Karena keinginan juga sangat kuat, saya ikut di privat. Pengesahan tahun 94. Oh, berarti Mas Dide ini sudah lama sebetulnya mengenal Esatrate dari Jawa sana, Mas ya, di Ngawi sana. Sejak masih sekolah dasar. Berarti yang duluan ke sini orang tua, Mas ya? Orang tua ke sini. Dulu saya ikut di sini cuma enggak kerasan. Oh, pulang lagi ke Jawa. Pulang Jawa, terus sekolah di Jawa SD-nya. Tapi karena ya orang tua di sini kan lebih nyaman ikut orang tua dijemput. Oh, oke. Berarti ke sini tahun 93 langsung ikut latihan? Enggak tahu belum. Oh, belum. SD, SMP. Nah, kalau pas ikut latihan di Esatrate-nya ya kisaran tahun itu. Nah, pas naik kelas 2 mau SMA tuh. Iya. Nah, masuk SMA udah ikut latihan. Pas naik kelas 2 pengesahan. Kalau masih ingat tahun berapa itu Mas pengesahan? Tahun 94 kalau tidak salah bulan Juni. Kalau tidak Juli. Iya. Nah, dulu kita ini kan masih satu cabang dengan Tebu. Cabang Tebu karena belum ada pemekaran Tebu. Jadi masih satu. Dulu pengesahan saat pengesahan itu di unit 3 karena masih cabang Bungo Tebu. Kalau ketua cabangnya tetap masih yang di Kuamang. Sampai masih ingat nggak saudara letting waktu latihan berapa orang Mas saudara letting di rayon nih? Kalau saudara letting ya namanya senasib sepenanggungan. Kalau dulu kan latihan tidak ada yang ecek-ecek ya. Ajar gitu. Kalau masalah pingsan juga kan udah hal biasa, mandi malam biasa. Ya masih sangat keras. Kebetulan letting saya kalau nggak salah ini karena itu 14 orang. 14 orang. Kalau untuk nama mungkin ya masih ingat cuma 14 orang gitu. Sedangkan kalau dulu seberapa banyak pun kita ingat. Karena kerasnya. Ya. Karena apa? Dulu kan tidak ada istilahnya yang hebat siapa, enggak ada. Yang hebat juga kalau ada yang salah ya ikut yang salah. Tetap diajar, enggak ada ceritanya. Adatnya Esatrate. Tetap dihukum, disiplin kan gitu. Kan tetap semua kan terukur. Semua terukur. Tapi yang bisa nyampe di pengesahan itu 14 orang. 14 orang. Siapa aja itu Mas? Kalau yang masih ingat? Ya, yang masih ingat aja. Ya saya sendiri, Bambang Sugito kakak saya, habis itu almarhum Mbah Poneran, terus Solikun apa siapa itu, ya yang sekarang di Jawa, terus yang Pak Olek, ya. Pak Komarudin, Meskan, terus Suyudi, Sigit, Gianto, Sugeng, berapa itu ya? 11. Yang 3 ini siapa ini? Ya ingatnya sebatas itu karena udah lama itu Mas ya. 94 loh. Sekarang itu 2022. Berarti masuk 28 tahun. Beda. Pak Jumadi ya. Sama Pak Min. Pak Min. Ya. Yang Pak Min Gribu. Oh ya. Itu udah pas ya? Berarti udah 28 tahun Bim. 28 tahun. Masih ingat semua. Keren. Ya. 28 tahun. Saya itu
umur sekarang 27. Orang kan adik. Ini anak yang bungsu. Anak nomor 3. Nomor 3. Yang kebetulan yang pertama baru ikut mahasiswa tahun besok. Oh ya, mudah-mudahan lancar. Ya minta sendiri, mudah-mudahan ya selesai. Ya. Nah, 28 tahun ya, 28 tahun, umur saya 27 Mas, 27. Kacau setahun kalau umurku. Sama umur Mas Suyadi menjadi warga Esa Trate beda setahun. Nah, selama 28 tahun sampai stay di sini atau mengembangkan Mas? Mengembangkan di daerah lain ada? Ya kalau mengembangkan di daerah lain kami juga sudah berusaha untuk mengembangkan dari tempat lain. Kebetulan mungkin memang juga bukan faknya di situ. Tidak punya kemampuan untuk itu, tapi tetap kami berusaha untuk mengembangkan. Dimanapun Esa Trate ada, kami tetap ikut mengembangkan. Setelah tamat SMA kan lanjut kan. Nah, setelah tamat SMA dulu pernah sebentar di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi saat itu latihan Bukit Tinggi itu di depan lapangan Kodim Bapak itu dulu. Mau arah Jam Gadang itu. Terus tapi sebentar saya di situ, sebentar. Nah, tapi pas saat itu sempat juga latihan kan dipindah di kantor PLN saat itu karena di situ ada Mas Sember Sutrisno. Mas Sember Sutrisno itu pengesahan tahun 85. Beliau termasuk pegawai di PLN bagian perencanaan dan lingkungan hidup apa itu paham wilayah Sumatera Barat dan Pekanbaru. Jadi sempat kenal beliau lah, sempat cerita masa lalu juga. Tapi sebentar saya di situ. Tapi walaupun sebentar saya kenal hampir semua kenal saat itu di Bukit Tinggi. Hampir semua kenal. Yang saat ini yang di sana yang masih mungkin dekat dengan orang Pamang kan Mas Rajimun. Masih di sana. Cuman ya komunikasi agak kurang. Ya karena kita sama-sama tahu kondisi organisasi paham ini ya. Kalau saya secara pribadi sih tidak mempersoalkan, yang penting kita mengembangkan ajaran budi pekerti luhur, saling menghormati, tetap gue berukun itu sama saudara. Sebenarnya. Karena kita juga kan di Pamang Kuning sempat punya pemahaman agar kita itu tetap guyup rukun. Ada satu keputusan bahwa kita mau milih manapun tapi serempak kan gitu. Nanti kita punya keyakinan bahwa semua masalah pasti akan ada penyelesaiannya. Mudah-mudahan amin. Kita punya keyakinan itu. Jadi selepas dari Bukit Tinggi, saya sempat juga di Pasaman Barat. Jadi kadang kok orang Pasaman Barat banyak kenal kan? Banyak kenal karena juga sempat di sana. Dulu yang pertama di sana itu kan Mas Wardi, Mas Suroso, almarhum Mas Dato, terus yang masih ada di sana itu Mas siapa itu lupa, satu orang masih tinggal sana mengembangkan dan alhamdulillah berkembang pesat sekarang di Pasaman Barat. Selepas dari Pasaman Barat, balik sempat juga di Pekanbaru, daerah Rokan Pak Kampar, lupa udah sekitar tahun 97-an. Tapi di daerah Siasamnya, cuman akses jalan untuk saat ini katanya udah gampang. Tapi komunikasi jarang, tapi sempat masih ada komunikasi dengan saudara kita lama. Saat itu kami mengembangkan di sana di daerah Siasam Tran Karet. Ya Siasam jalannya luar biasa. Lepas dari Bukit Soliginya, balik Bukit Soligi itu, asal lepas dari itu yang dorong mobil. Angkutannya karena saat itu susah, akses jalan sangat susah. Tapi sekarang udah bagus, alhamdulillah udah bagus. Di sana mungkin tidak nyampe setahun, karena ya mungkin pekerjaannya tidak cocok saat itu.
Ya sempat deres karet di sana. Deres karet. Pas bujangan. Jadi sana ngembangkan latih. Pas saat ngelatih itu juga ya agak ngeri-ngeri sedep. Yang dilatih itu banyaknya luar biasa. Hubungan antar, kalau pas zaman dulu daerah situ hubungan antar ranting itu aja loh jauhnya setengah mati. Sejarahnya luar biasa, belum minat. Jadi saat mau buka latihan dulu juga tidak mudah. Saya dulu kebetulan mau berangkat itu kan nemui beliau Mas Azhar Budiwiono. Saat itu masih di di Jasa ya, di Bungo ya. Nemui di situ, minta alamat, minta dihubungkan yang di Pekanbaru. Saat itu dikasih suruh nemui mahasiswa pribadi dari pas dipropos Polresta Pekanbaru tapi ya belum sempat ketemu beliau. Dengan keyakinan aja kami buka. Saat itu belum polsek sana, polpos. Saat itu juga susah izinnya. Tapi ya kita berupaya. Habis itu kirim surat ke beliau, Mas apa itu. Oke, kita latihan. Kami buka bertiga saya ke sana. Saya ngembangkan di sana bertiga, saya Mas Larno sama Mas Darmadi, dua-duanya kan senior saya. Nah, Mas Darmadi ini juga pelatih saya yang di Mas Darmadi 18. Oh, ya. Itu pelatih sampai juga. Oh iya. Karena kebayang semua hampir pelatih saya kan dari 18 dulu. Oke. Dari 18 jadi gantian. Seminggu latihan 3 kali, 4 kali saya dulu. 4 kali seminggu. 4 kali Jumat tambah Jumat. Tambah Jumat ya karena mungkin ngejar materi kan. Oke, alhamdulillah selesai. Habis dari Pekanbaru itu kalau tidak salah Jambon apa saya tinggal. Karena siswanya udah mau hampir habis. Ya baru masuk aja udah minta sparring. Tes-tesan mungkin Mas. Jadi kita kan mikirnya ya banyak besar-besar. Jadi mikirnya kan ini apa ndak percaya sama yang latih kan kecil-kecil. Nah, Mas Darmadi ya segitulah dari dulu badannya. Mas Larno yang tinggi, kakaknya Mas Darmadi itu agak tinggi. Terus saya kecil. Jadi asal latihan sparring mas. Gitu. Nah, selepas itu latihan berapa kali gatal juga kuping. Gimana ini? Udah belikan sabuk, kasih polos kan, sparring kan. Tapi ada hikmahnya. Kita sparring itu ada hikmahnya. Karena apa? Dengan kita sparring tadi, akhirnya kan juga mereka ya kita kan punya keyakinan. Yang namanya siswa ya siswa. Ya. Jadi pola langkah apapun mereka itu terbaca. Saat itu apalagi kita masih kenceng. Jadi prinsipnya sekali kena ya lewat. Jadi dulu itu lucu. Saat ya dipilih saya yang paling kecil saya. Iya. Karena paling kecil dipilih ya. Yang nyambung kan Mas Darmadi. Pas sambung. Jadi kalau hitungan sampai lama ya fisik kan udah tenaga kalah, jangkauan kalah kan itu. Jadi satu itu dia masuk langsung saya kasih pingsan. Tapi yang bikin mereka itu heran tuh bukan ditendang jatuhnya. Saat dikasih langsung ke sasaran. Jadi yang bikin mereka itu takut sebenarnya. Tapi dulu kan udah biasa. Kita pegang gini udah bangun. Pingsan kok digitukan bangun. Padahal kita ya saat itu ya karena keyakinan aja. Kita betulin, kita abang. Ya namanya udah di perantauan, bangun. Jadi sekian banyak siswa itu setelah kejadian itu tidak ada yang berani tegak kepalanya. Ayo siapa lagi? Itu kan masa lalu ya. Jadi balik dari sana itu tahun 97 kalau di sana. Ya, balik sampai rumah
ya kontang lantung lah masih, tapi sempat bantu masih. Tapi kalau tahun 95 masih ikut ngelatih sini. Masih. Rombongan Pak Aris itu masih ikut saya ngelatih. Rombongan Pak Aris. Saat habis itu saya nyari kawan yang ada di Jambi yang udah kerja di PT di Plywood dulu, di PT Tanjung Johor Wood Industry di seberang. Lalu hubungi sana, habis itu merantau nyoba keberuntungan di Jambi. Ya, alhamdulillah masuk kerja di situ, dan banyak saudara kita di situ. Dan kalau tidak salah berapa tahun saya di situ, tahun 1998, tahun 2000-an, tahun 2001 atau 2000 saya tua. Jadi sekitar 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun saya tinggal di Jambi, dan ya sama-sama lah ikut dulu yang di Jambi dulu. Di mana ada latihan ya datang. Jadi mungkin kalau orang Mamang kok sama Mas Helmi, sama Mas Samun, sama yang apa kan kenal semua. Karena ya sama-sama udah dari dulu seperjuangan. Ya berarti dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat, Pekanbaru sempat pulang dulu, langsung melanjutkan ke Jambi. Ke Jambi. Nah, yang jadi penasaran saya Mas, karena saya sering ke Jambi dan kumpul sama dulur-dulur itu, kok sampai menyebut sampean itu Mbah Dide itu dari mana asal usulnya Mas? Penasaran ini. Mbah Dide. Ya mungkin karena apa? Karena mungkin Mas Jenom wajah tuwek. Oh, enggak mungkin lah. Kan pasti ada kan. Yang jelas kan gini, yang jelas saat dulu kalau kita di Jambi itu kan kompak. Ada apapun masalah, apalagi saat di PT dulu kan, asal ada masalah pasti berunding. Gimana ya, sering ikut memutuskan kadang. Tapi kan sebenarnya itu kata mbah itu kan ya ada sesuatu sebenarnya. Iya, ya ada sesuatu. Cuman kalau kita ceritakan kan pasti banyak yang nggak percaya Mas ya. Ya, karena apa? Karena saking dekatnya, saking akrabnya itu. Iya. Itu kan mungkin dulu yang apa sih sedulur kita Mas Samun itu sangat dekat sekali dengan saya kan. Itu sampai ke orang tuanya saya sangat dekat. Samun, Selamat, Santoso itu kan dekat. Karena sempat juga saya ke kampung beliau di Ranturasul. Dulu ya ada sedikit masalah saat itu Mas Samunnya kan. Ada masalah, minta tolong saya juga tidak bisa karena kaitannya dengan hal kayak itu kan. Prinsipnya gini saya dulu sama Samun itu, ilmuku podo. Terus piye kan. Tapi memang aneh saat itu. Tapi kalau Mas Samun masih ingat, sempat nengok video. Nanti kita kirim ke Mas Samun ini. Sempat ingat dan nengok video ini ya. Saat itu saya tuh nolak sih saat itu. Ya. Cuman penolakan saya harus saat dia minta tolong, satu ada masalah. Ada masalah yang mungkin udah kemana-mana. Saya tolak halus. Udah gini aja, saya gitukan. Nanti kalau jam 9 malam saya ada tamu, berarti ada orang nyari saya. Jam 9 malam ini ada orang nyari saya, berarti saya bisa nolong. Tapi kalau enggak, berarti enggak bisa dipaksa kan. Akhirnya penolakan saya. Nungguin jam. Nah, ketika jam 9 malam, mau jam 9 malam ada motor apa dulu yang apa Fish Air ya. Fish Air apa ini nggak bisa Samun langsung saat itu tuh kalau nggak salah dia cuma ngantar oleh-oleh dari Jawa, tapi kan saya nggak tahu kalau dia tuh udah balik ke Jambi dari Purworejo tapi orang Paron juga, orang Ngawi juga. Jadi datang di situ
langsung saya apa sambut langsung. Apa yang kamu bawa itu Mbak sini, saya butuh saya gitu. Dan enggak tahu apa yang dibawa, enggak taunya apa yang dibawa. Kan bikin ketawa itu. Kerupuk lanting itu. Lanting itu kalau enggak salah 5 ikat. Kan diikat gini ya. Nah, ikatnya itu ulat pring bambu. Jadi habis itu saya juga loh. Kerupuk ini mau saya apain ya bilang. Tapi habis itu kerupuknya saya ambil. Enggak, kerupuknya makan. Saya butuh ininya. Ulat pringnya itu bambu itu ya. Ini yang saya perlukan. Jadi apa itu? Ya udah kalah janji tadi. Akhirnya ya itu, akhirnya berlanjut. Sejak itulah kalau memang mau minta tolong ya kamu harus ikut saja. Karena prinsip saya tidak punya apa-apa kok. Dia yang saya ajak. Suruh melek, suruh duduk, suruh apa sampai sekian hari. Dia yang membayar. Dia yang apa? Habis itu asal masuk jam 12 malam. Itu baru ambil air wudhu. Asal jam 12 malam sampai. Terus mau ngantuk tidur. Ya saya bikin santai. Nggak ngantuk duduk. Saya gitukan terus, polanya saya gitukan terus. Terlatih akhirnya mungkin ada feeling dan nyerah dia. Terus saya ingat saat itu mori saya kan saya bawa. Saya ingat mori saya. Nah, pas malam itu langsung saya ambil. Udahlah, pas ada waktu ya udah mau enggak mau ya turun saya bilang. Tapi saat turun itu juga saya juga terus mau ngapain ya bilang. Ya, sama-sama warga. Cuman kan yang masalah itu yang di sananya. Habis itu malam itu udah kamu doa dengan keyakinan kamu, saya dengan keyakinan saya. Ya udah jalan sendiri. Dia baring langsung ngorok. Saya tahu. Cuman memang misteri satu. Misteri. Saya pakai mori saya pakai. Mana orang nggak tahu. Cuman saya pinjam kamar kawan gitu. Saat itu tuh dengar kayak kereta itu, kayak kereta kencang. Iya, kayak kereta itu kan. Dengar itu cuman terasa di telinga itu sangat kuat sekali. Kuat dan hilangnya itu kayak misteri, langsung hilang gitu kan. Jadi curiga. Cuman dengan adanya itu saya tuh udah tahu apa, cuman saya yakin aja. Alhamdulillah ya Allah, doa saya dikabulkan. Cuma sampai hari ini juga enggak tahu. Misteri maksudnya. Tahu. Cuman yang bikin aneh saat itu ternyata kan bukan saya aja yang dengarkan. Yang melek nonton bola saat itu kan ada bola. Ada dunia tak apa lah, lupa saya. Itu juga dengar. Dia bilang juga aneh karena di situ enggak ada kereta. Enggak ada, tapi itu yang bikin apa kita itu terasa agak ganjil itu. Dari kencang ke pelannya itu. Jadi dari kencang ke pelannya itu kalau ukurannya kan begini itu. Terus pas di situ paginya udah kamu balik ini di bawah. Itu apa Mbah? Udah mulai itulah. Itu apa enggak? Ya udah kalau mau bakar, kalau mau kamu buang di laut, buang di sungai. Cuman saya dikabari nanti sehat apa enggak. Ada utusannya ngomong sehat. Nah dari itulah mungkin ya. Itu jawabannya mungkin dari itu. Mungkin, cuman kan kita tidak tahu. Masalahnya itu mengalir aja. Nah, masalah panggilan itu kan mengalir aja. Cuman memang dari saya bujang dulu udah biasa. Yang namanya orang patah, itu udah hal yang biasa. Orang sakit ini udah. Mungkin karena garis keturunan juga. Tapi ya kalau kadang ya loh apa ya iso kadang. Cuman pelatih kita udah ngasih pembekalan. Yang penting yakin ya. Yakin. Iya. Dengan perjalanan organisasi yang sedemikian sampai
Ya, hampir 28 tahun ya. Iya, 28 tahun. Terus saat ya kalau Mas Tarsih itu kan ya jelas kembali lagi ke Mas Tarsih. Kembali lagi ke Mas Tarsih. Nah, Mas, saya potong dulu, Mas. Iya. Nah, itu cerita singkat. Nah, yang tadi saya pertanyakan kenapa kok Mas Didek ini bisa dipanggil Mbah, yaitu cerita singkatnya. Cuman itu masih misteri. Nah, selanjutnya mungkin tentang cabang Bungo ini. Nah, tadi sudah sempat sampai sebutkan tadi Mas Sutarsih, ya, Mas Sutarsih. Yang sekarang udah almarhum. Seberapa dekat sampean dengan Mas Sutarsih yang termasuk pendiri, perintis cikal bakal cabang Bungo ini, Mas? Sama Mas Tarsih itu mungkin ya, kalau dulu kan saya tahunya kalau beliau marah. Ya. Nah, tahunya itu kalau pas beliau marah. Saat itu ya kita ndak usah hal yang jelek kita tutupi. Saat dulu kan saya nakal. Ya seneng lah kumpul orang minum, pernah lah itu. Kita ndak usah kita tutupi. Ya dari berangkat itulah mungkin saya ada prinsip untuk berubah. Saat itu pas saya ya yang itu tadi saya ceritakan tadi, habis itu sampai tidak sadar, mungkin Heri masih kecil. Heri itu di rumah ngamuk saat itu. Kaca depan tuh ada yang dipecah, minta diantar ke 19, minta diantar ke rumah saya. Nah, tahunya pas diantar saya udah kondisi kayak itu. Jadi sama Mas Tarsih itu, sama beliau Mas Tarsih udah Mbah, sama bapak saya kan, saya bawa ke 16 saja. Nggak usah Mas, nanti sampai sana malah mati katanya. Biar nanti kalau udah waras saja ke sana. Nah, dari berangkat itulah saya mulai dekat, bahkan saya nggak pernah balik di rumah Mas Tarsih. Jadi diibaratkan, kalau tadi kan saya bilang Mas Tarsih kalau marah saya tahunya. Kamu itu saya anggap adik-adik saya anggap anak-anak saya. Dari situlah. Jadi penting. Ya. Jadi kebetulan Mas Tarsih kan juga saat itu baru-barunya latihan, habis itu pengesahan terat tingkat 2. Nah, setiap perjalanan Mas Tarsih saat itu ya saya ngikuti. Disuruh jalan ya jalan, suruh duduk. Apa yang diperintahkan saya jalankan. Dari situlah hubungan kedekatan saya dengan Mas Tarsih. Bahkan Mas Tarsih itu sangat dekat sekali dengan almarhum anak saya yang nomor 2. Itu luar biasa. Ini kamar ini kan lain sendiri nih. Ini termasuk Mas Tarsih juga. Yang dulu kan anak saya yang nomor 2 itu kamarnya harus sangat steril, makanya harus pasang AC. Yang Satria ya. Itu Mas Tarsih sangat luar biasa. Bahkan Mas Tarsih itu asal terdengar motor Mas Tarsih itu di teras itu, dia itu paling ngantar susu. Ngantar susu di Satria, sangat dekat. Ya, Mas Tarsih ya saya anggap mau bapak saya. Ya orang tua saya juga udah paham. Jadi itulah yang mendewasakan saya untuk berorganisasi. Bahkan dia untuk saudara-saudara saya yang lain mungkin bisa dipegang juga. Mas Tarsih itu sempat menyampaikan ke saya di akhir, tapi kan beberapa bulan kemudian, tapi sempat beliau menyampaikan ke saya, pahami organisasinya dengan benar. Itu pesannya yang paling saya ingat sampai sekarang. Semoga nantinya keilmuannya juga akan mengalir. Pahami organisasinya dengan benar. Berarti pesannya almarhum itu pahami organisasinya dengan benar, maka mudah-mudahan dengan sendirinya keilmuannya akan mengalir. Keilmuannya akan mengalir. Itu pesan Mas Tarsih terakhir ke saya. Ya mungkin Mas Tarsih itu, ya saya anggap Mas Tarsih itu waskito. Ya, orangnya sangat teliti. Jadi mungkin beliau berpesan kayak itu karena ya ada kaitannya dengan ya keadaan organisasi yang seperti saat ini. Jadi kita sebagai warga Esa Trate ya harus benar-benar punya keyakinan
punya keyakinan, ya, habis itu berpegang teguh pada ajaran. Intinya ya saling menghargai, saling menghormati, saling kasih mengasihi, dan ya kalau kita bilang ya jangan sampai di antara kita ada yang merasa dirinya lebih. Karena apa? Karena itu akan menghancurkan ya persaudaraan itu sendiri. Nah, terakhir nih Mas, untuk menyambut 100 tahun PSHT atau 1 abadnya PSHT, apa yang mau saya sampaikan untuk dulur-dulur khususnya di cabang Bungo tentang dasar kita persaudaraan ini, Mas? Ya, kita semua kan tahu keadaan, kondisi, perkembangan organisasi sampai hari ini. Jadi harus bisa saling menjaga, jangan sampai terprovokasi. Karena apa? Yang terjadi di pusat mungkin pusat bilang nggak apa-apa, tapi imbasnya tetap ke kita yang di bawah. Ya kita akan merasakan sendiri. Umpamanya satu desa, habis itu satu RT aja lah, nah, berbeda pandangan. Kalau tidak dewasa menyikapi, ya pasti berubah. Dan tadinya dekat jadi tidak, itu sangat disayangkan, sangat disayangkan. Karena apa? Dasar organisasi kita persaudaraan. Ya. Jadi untuk menyambut 1 abad ini, ya harapan dan untuk dulur-dulur lebih bisa memahami satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hal yang biasa, jangan sampai hal tersebut jadikan suatu persoalan, satu masalah. Karena apa? Kalau tidak demikian, ya sampai kapan akan benturan terus. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa masalah organisasi ini cepat berakhir. Amin. Ya, cepat berakhir. Karena ya seperti yang hari ini yang saya rasakan, ya ini mau ada apa lagi? Udah capek Mas. Capek udah. Saya udah capek, betul-betul capek. Karena apa? Kita kan udah berusaha untuk biar tetap terjaga semuanya. Tapi ya tidak ada menutup kemungkinan ya ada hal-hal yang lain. Tapi ya kita berpesan tetap kita tenang, jangan sampai sedulur-sedulur semua itu berbuat yang sifatnya melawan hukum. Itu aja. Karena apa? Nanti ya kita susah sendiri. Tapi ya kita hidup punya prinsip, ya kita tidak pernah punya niat jelek sama orang lain. Karena kita belajarnya juga pencak, kalau ada orang yang mau nakal sama kita ya tetap kita ya bisa ales. Kalau tidak bisa ya saya kepalanya. Ngaleh. Iya. Kalau udah melentung ya gimana lagi? Harga diri kan. Tapi kalau namanya harga diri kan prinsip, harus kita bina, harus kita pertahankan. Dan titipan. Kalau dengan omongan udah kita berusaha maksimal mungkin untuk tetap bisa menghargai, ngalah, masih juga dipijak-pijak ya punya ATB pakai. Kalau udah kondisi kayak itu kan apa? Ya kita tidak salah. Tidak salah. Bela diri kan tidak salah. Tapi kan kita jangan sampai itu terjadi. Ya kita fokus saja pada organisasi pengembangan ajaran di Pekerti ya. Program pusat jalankan aja. Kalau ada apa-apa kan tetap di backup. Yang jelas jangan sampai betul-betul melanggar hukum. Nanti susah sendiri. Nah itu pesannya dari Mas Suyadi untuk menyambut 100 tahun PSHT. Tetap guyup rukun, sesama saudara, jangan pernah melawan hukum ya. Khususnya untuk di cabang Bungo ini, berbeda pendapat hal yang biasa. Cuman tetap kita ingat kepada dasar kita persaudaraan,
dasar kita, sumpah kita sebagai saudara, ya, walaupun tidak saudara sedarah, cuman kita terikat saudara di Esa Trate yang sudah pernah kita ucapkan, ya, dengan nama Tuhan, tetap kita jaga, tetap kita jaga. Ya itu yang jadi masalah sampai hari ini sebenarnya itu Mas, yang jadi masalah penyadaran untuk itu. Yang mengikat kita jadi saudara ini apa sih? Penyadaran kita seakan habis itu ngucap udah selesai. Coba kita itu kembali lagi. Yang mengikat kita jadi saudara itu apa? Udah kembali ke situ, mudah-mudahan kita benar-benar bisa jadi saudara yang sebenarnya, ikatan lahir batin, kekal abadi lahir batin begitu. Jadi kalau ndak inget itu, ya kalau sama kakak saya umpamanya kan jelas tali darah, garis keturunan kan itu. Kalau saya dengan sampeannya apa? Sampean kan orang lain, bisa jadi saudara. Jadi harapan kami sadar. Yang mengikat kita jadi saudara itu apa? Mudah-mudahan akan bisa terjalin itu rasa mudah-mudahan dengan ya ini pemahaman pribadi saya. Ini pemahaman pribadi saya. Saya berpikir kan apa ya mungkin ini kan itu pemahaman. Kalau umpamanya tidak pas karena batas kemampuan. Ya mungkin ini Mas, mungkin pemahaman sampean tadi bisa menjadi pandangan untuk saudara kita kembali lagi bahwa apa sih yang membuat kita menjadi saudara itu apa? Kita ini apa sebenarnya? Coba malam itu diingat. Direnungi, malam itu diingat. Saat itu apa yang kita ucapkan? Terus apa yang ada di situ? Yang jelas ya yang jadi dasar lagi kan yang menjadikan sampean dengan saya ini saudara apa sih? Ya mungkin beda tahun, tapi kan sama itulah prosesinya. Jadi coba sebentar lah kita ingat prosesi itu. Terus pertanggungjawaban kita apa dengan yang kita ucapkan. Terus diombe. Ya mudah-mudahan lah dengan kita nanti melewati 100 tahun ini ada titik terang, bisa kembali menyatu dengan saudara. Ya mungkin itu aja Mas malam ini. Terima kasih banyak sudah diterima dengan baik di sini. Kami doakan mudah-mudahan sampean sehat terus, keluarga sehat terus, panjang umur, lancar rezekinya. Mungkin itu aja Lur. Wejangan dari Mas Suyadi. Ngobrol. Oh iya, ngobrol tapi sedikit berbobot nih. Sedikit berbobot ini Mas, sedikit berbobot. Ya mudah-mudahan jadi pengingat juga untuk kita semua ya. Pokoknya jangan lupa tonton terus ya channel ini, support terus channel ini, subscribe, di like ya, di komen ya. Tunggu video-video selanjutnya dengan sesepuh-sesepuh di Cabang Bungo ya. Terima kasih Mas. Ya. Salam persaudaraan, salam pencak silat Indonesia. Terima kasih.